Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes
pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia pada panggilan dan tugas. Dalam sebuah panggilan, terdapat pihak yang memanggil dan pihak yang dipanggil. Pihak yang memanggil memiliki maksud dan rencana bagi pribadi yang dipanggilnya. Yang diharapkan kepada pribadi yang dipanggil adalah menanggapi dan tampil atas nama si pemanggil atau yang memberi tugas. Bila ia menanggapi dan tampil atas nama si pemanggil, ia berhak berbicara atas nama si pemanggil dan setia dengan tugasnya. Dalam bacaan pertama, Samuel dipanggil Tuhan dan ia menanggapinya, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Keterbukaannya menanggapi panggilan Tuhan menjadikan dia berhak berbicara atas nama Tuhan atau menjadi juru bicaranya. Kepadanya diberikan tugas dan ia mengingat akan tugas yang merupakan rencana Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini juga Yesus menunjukkan teladan setia pada tugas perutusannya. Yesus memiliki tugas yang dipercayakan Bapa yang mengutus Dia, yaitu dalam segala hal ikut ambil bagian dalam hidup orang-orang sederhana dan menderita. Ketika Ia telah berkarya, baik mewartakan dan menolong orang-orang yang sakit, menderita dan tersesat, Ia digoda dengan keinginan banyak orang yang ingin melihat mujizat-mujizat baru. Tetapi Ia menghindari orang-orang yang hanya mengejar mujizat-mujizat itu.
Ia selalu sadar akan tugasnya, yaitu mencari orang-orang yang hilang dan tersingkir. Kesadaran tersebut terjadi karena ia selalu membangun relasi dan menimba kekuatan dari Bapa yang mengutusnya. Saudara-saudariku terkasih, dalam jalan panggilan hidup kita, tidak jarang kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang menggoda kita menjadi tidak setia pada janji dan tugas kita. Kadang godaan-godaan itu terlihat menarik dan bahkan tampil dalam bentuk tantangan yang terlihat baik untuk kita maupun untuk orang-orang yang membutuhkan kita. Maka penting bagi kita untuk selalu mawas diri dengan cara selalu mendekatkan diri dengan Tuhan yang memanggil dan memberikan tugas kepada kita. Hanya dengan senantiasa mawas diri dan mendekatkan diri dengan Tuhan, kita akan tetap setia pada jawaban dan janji kita. Meskipun menarik dan baik, jika godaan atau kenyataan itu menjadikan kita tidak setia pada jawaban dan janji kita, kita perlu berani menghindarinya atau menyingkir dari kenyataan-kenyataan yang menggoda kita itu. Yesus sendiri telah memberi contoh bagaimana menyingkir dan kemudian mencari orang-orang lain yang dapat diberi kabar gembira, sehingga ia tidak menjadi korban salah paham dan justru tetap setia pada tugas perutusannya. Semoga demikian. Amin.